Justin Hubner diprioritaskan bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pemain Ajax Amsterdam terpesona dengan supporter Indonesia. Satu pemain timnas Indonesia U17 dilirik pemandu bakat Eropa. Tom Haye tampil gacor di Liga Belanda. Apakah Sinteyong akan tertarik meminangnya? Stockback melimpah, Kevin Dix dirayu netizen gabung timnas Indonesia. Justin Hubner diprioritaskan bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Justin Hubner dikabarkan menjadi prioritas utama PSSI untuk segera dinaturalisasi sebelum timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2023. Hal itu sebagaimana disampaikan pengamat sepak bola Roni Pangamanan. Dalam sebuah kesempatan, Roni sempat berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pria yang disapa Bung Rovan ini mengaku berkontak langsung dengan Erick Thohir untuk menyampaikan pertanyaan titipan warganet. Sebagaimana diketahui, ada 4 naturalisasi yang akan bergabung ke skuad timnas Indonesia. Namun, mereka harus menjalani proses yang tentunya tidak singkat. Selain Hubner, para calon punggawa Garuda lain yang prosesnya tengah digodok adalah Nathan Zoaon, Ragnar Oratmangun, dan Cai Ijes. Di antara nama-nama tersebut, PSSI memprioritaskan proses naturalisasi Hubner. Bung Rovan menyebut bahwa naturalisasi Hubner lebih didahulukan karena prosesnya sudah tinggal menunggu keputusan Presiden. Setelah itu, barulah PSSI memprioritaskan proses Cai Ijes dan Nathan Zoaon. Hubner diharapkan bisa tampil di Piala Asia 2023, di mana timnas Indonesia akan berada di grup D bersama Vietnam, Irak, dan Jepang. Prosesnya ditargetkan rampung sebelum tenggat pendaftaran skuad pada 10 Desember 2023 mendatang. Pemain Ajax Amsterdam terpesona dengan supporter Indonesia. Bandingkan dengan di Belanda yang banyak protes. Pemain yang dimaksud yakni Tristan Goizer. Bek Ajax Amsterdam ini kagum dengan atmosfer sepak bola Indonesia, di mana para supporternya lebih hebat ketimbang di Belanda. Meskipun kini berkarir di Belanda, Tristan ternyata mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia yang maju cukup pesat. Tak cuma melihat perkembangan sepak bola tanah air, ia cukup kagum dengan para supporter Indonesia yang memberikan dukungan langsung ke stadion. Ia pun membandingkan dengan suasana supporter di Belanda. Menurutnya, supporter di Belanda masih banyak yang protes. Sekedar informasi, Tristan Goizier merupakan pemain keturunan yang memiliki darah Maluku dari keluarga ayahnya. Nenek pemain 19 tahun ini diketahui lahir di Maluku. Dengan ini, Tristan bisa saja membela timnas Indonesia di masa depan. Namun, dirinya belum yakin untuk bisa membela panji timnas Indonesia. Satu pemain timnas Indonesia U17 dilirik pemandu bakat Eropa. Penampilan Jehan Fahlevi bersama timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 mendapat sorotan dari pemandu bakat asal Eropa. Kendati timnas Indonesia U17 terhenti di babak penyisihan usai hanya menempati peringkat ketiga, Jehan Fahlevi menjadi salah satu pemain yang disorot penampilannya. Salah satu pemandu bakat asal Turki, X-Scouting, dalam unggahan di akun Twitter miliknya menyoroti penampilan Jehan yang dinilai punya potensi besar. Dari penampilannya di ajang tersebut, X-Scouting merangkum 3 kelebihan atau potensi yang dimiliki oleh Jehan Fahlevi. Bahkan, X-Scouting menyamakan gaya bermain Jehan Fahlevi seperti penyerang muda milik Chelsea di Liga Inggris, yaitu Cole Palmer. Fahlevi adalah pemain sayap kanan ulung yang dikenal karena kehebatan tekniknya. Dia memiliki visi dan kemampuan passing yang luar biasa. Seringkali menciptakan peluang mencetak gol bagi rekan satu timnya, tulis X-Scouting. Dengan kelincahan dan pengambilan keputusan yang tepat, dia dapat melewati ruang sempit dan menghancurkan pertahanan lawan. Fleksibilitasnya juga memungkinkan dia berkontribusi sebagai playmaker. Lanjutnya,
Kesimpulan dari analisis scouting atas permainan Jehan Fahlevi menyebutkan bahwa Jehan tidak dapat disangkal berbakat dan scouting paling mengaguminya dari keseluruhan pemain di timnas Indonesia U17. Stefano Lillipali bingung dengan Sinteyong. Winger Borneo FC Stefano Lillipali mengaku bingung mengenai alasan pelatih Sinteyong yang tidak memanggilnya ke timnas Indonesia. Nama Stefano Lillipali kerap kali keluar masuk timnas. Terkadang ia masih mendapatkan panggilan, tapi terakhir di kualifikasi Piala Dunia, pemain berusia 33 tahun ini tidak masuk dalam daftar pemain. Padahal, performa mantan pemain Bali United ini sedang bagus di liga. Sayangnya, Sinteyong belum meliriknya lagi. Ia mengaku bingung mengenai alasan Sinteyong, apakah karena tidak percaya atau karena ada pemikiran lain. Kendati begitu, Lillipali menegaskan dirinya bangga bisa membela skuad Garuda. Bahkan, ia berhasrat untuk menambahkan koleksi capsnya untuk tim merah putih. Tom Haye tampil gacor di Liga Belanda. Apakah Sinteyong akan tertarik meminangnya? Penampilan apik ditunjukkan oleh pemain keturunan Indonesia Tom Haye saat membela klubnya SC Heerenveen kontra Fortuna Sittard di lanjutan Liga Belanda Eredivisie. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion AB Leicester, SC Heerenveen menang telak dengan skor 3-0. Tom Haye menjadi salah satu aktor kemenangan SC Heerenveen. Ia sukses mengemas 2 gol lewat tendangan penalti pada menit ke-45 dan juga 62. Bermain sebagai starter, Tom Haye mampu menunjukkan kelasnya hingga membantu timnya mengalahkan Fortuna Sittard. Ia pun dinobatkan sebagai pemain terbaik atau man of the match pertandingan SC Heerenveen. Penampilan apik Tom Haye mencuri perhatian penggemar sepak bola Indonesia. Tak sedikit yang kemudian mencolek pelatih timnas Indonesia atau Sinteyong. Bukan tanpa sebab, akhir-akhir ini nama Tom Haye dikaitkan dengan proyek naturalisasi timnas Indonesia. Gelandang serang berusia 28 tahun tersebut dinilai cocok menjadi amunisi baru timnas Indonesia untuk memperkuat lini tengah tim jelang Piala Asia 2023 dan lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Blunder Sinteyong di timnas Indonesia terbongkar. Disarankan ubah sistem biar lolos ke Piala Dunia. Pengamat sepak bola Coach Justin membeberkan blunder Sinteyong saat timnas Indonesia kalah 1-5 dan imbang 1-1 lawan Filipina. Menurut Coach Justin, kesalahan Sinteyong dalam pertandingan itu adalah menggunakan formasi 3 back di timnas Indonesia. Secara strategi, sebenarnya bagus karena secara teori back Garuda akan menjadi 5 apabila diserang. Namun, formasi 3 back yang diterapkan Sinteyong itu memiliki kelemahan dalam hal koordinasi yang rentan membuat timnas Indonesia kebobolan karena blunder beberapa pemain. Oleh karena itu, Coach Justin menyarankan Sinteyong untuk lebih berani menggunakan 2 back tengah yang koordinasinya lebih mudah. Timnas Indonesia kini berada di posisi paling bawah klasmen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 1 poin. Sementara Irak di pucuk dengan poin 6. Peluang lolos kita ada asal Sinteyong mau mengubah sistemnya. Jadi untuk saya, kita tidak bisa bermain 3 back. Stok back melimpah, Kevin Dix dirayu netizen gabung timnas Indonesia. Pemain keturunan Kevin Dix dirayu membela timnas Indonesia bersamaan dengan kabar PSSI yang terus berburu pemain naturalisasi. Kevin Dix yang saat ini membela FC Copenhagen memang kerap dikaitkan dengan timnas Indonesia. Bek berusia 27 tahun itu dinilai berkualitas dan mampu mendongkrak performa timnas. Namun, hingga kekinian belum ada sinyal Kevin Dix merapat ke timnas Indonesia. Sang pemain disibukkan dengan agenda bersama klubnya yang tengah berjuang di Liga Champions. Meski begitu, pecinta sepak bola Indonesia masih mengharapkan Kevin Dix
Apapun yang berkaitan dengan pemain berdarah Maluku itu tak luput jadi perhatian. Termasuk dengan aktivitasnya di media sosial, hampir setiap unggahannya dihampiri netizen Indonesia. Banyak netizen yang merayu Kevin Dix untuk bergabung ke timnas Indonesia. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch.